tiangnya agama dan rukun Islam yang kedua. Dia adalah ibadah yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan oleh seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Maka wajib bagi setiap muslim memperhatikan pelaksanaan salat ini sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan tata cara pelaksanaannya yang telah dicontohkan oleh beliau. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam kitab Al-Awsat dari Abdullah bin Qurt, bahwa Rasulullah SAW bersabda, amalan hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik, maka baiklah seluruh amalnya. Dan apabila rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Lalu apakah cara sholat yang kita lakukan sudah benar seperti yang dicontohkan Rasulullah? Apakah cara berdiri takbiratul ihram, mengangkat tangan, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud awal dan akhir, serta salam sudah benar dilakukan? Jika kita ingin sholat dengan cara sholat Nabi, pakailah sutra. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, janganlah kalian sholat kecuali dengan menghadap sutra, dan janganlah kalian biarkan seorang pun lewat di hadapanmu. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan yang dimaksud dengan sutroh adalah benda pembatas sholat. Letaknya di depan orang yang sedang sholat atau agak ke kiri atau ke kanan, sejauh 3 ziro atau hasta 120 cm dari tempat berdiri. Tinggi sutroh minimal 1 hasta atau kurang lebih 40 cm. Berikutnya adalah tegak berdiri dengan sikap sempurna menghadap kiblat. Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu berdiri untuk sholat, sempurnakanlah wudhu, kemudian menghadap ke arah kiblat, lalu bertakbirlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud menghadap kiblat di sini adalah keadaan badan dan kakinya semuanya menghadap lurus ke arah kiblat supaya sholat menjadi sempurna. Arahkan pandangan mata ke tempat sujud, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW sholat, beliau menundukkan kepala dan pandangan matanya diarahkan ke tanah tempat sujud. Hadis riwayat Baihaqi dan Hakim. Kemudian mengangkat tangan dengan sempurna ketika takbir. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW sujud meletakkan kedua tangannya sejajar dengan kedua daun telinganya, persis seperti saat beliau melakukan takbiratul ihram. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Sedangkan dalam hadis lain, Rasulullah SAW menjelaskan, Ibnu Umar berkata, aku melihat Rasulullah SAW ketika sholat mengangkat kedua tangannya sampai sejajar kedua pundaknya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian kedua tangan bersedekap dengan tangan di atas tangan kiri pada dada atau perut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melarang bersedekap meletakkan kedua tangannya pada lambung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Rasulullah SAW meletakkan telapak tangan kanannya pada punggung telapak kirinya, atau pada pergelangan tangan kirinya, atau pada lengan kirinya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Lalu letakkannya tulang punggung dengan lurus ke depan ketika ruku dan sujud. Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu ruku, letakkanlah telapak tanganmu pada lutut. Bukalah jari-jarimu, kemudian tekanlah dengan mantap dan tukmaninah, sehingga anggota tubuh kembali pada persendiannya. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan Ibu Hibban. Adapun pada waktu bersujud, ada sebagian orang yang bersujud tidak meletakkan keningnya dengan benar pada alasnya. Dan ada juga sebagian orang mengangkat kedua telapak kakinya dari duduknya. Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk bersujud pada 7 tulang, yaitu pada kening, dan beliau memberi isyarat pada hidung beliau, dan kedua tangan, kedua lutut, serta ujung kedua kaki. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini menjelaskan tentang anggota sujud yang 7,
Dan seharusnya bagi orang yang mengerjakan sholat untuk bersujud pada anggota tubuh tersebut. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang hamba bersujud, haruslah meletakkan 7 anggota badannya, yaitu wajah, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung telapak kaki. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Setelah sujud selesai, maka sebelum bangkit ke rakaat berikutnya, Rasulullah SAW duduk istirahat sebentar, seperti duduk antara 2 sujud, kemudian bangkit menuju rakaat berikutnya. Beliau SAW duduk dengan sempurna, duduk istirahat di atas kaki kirinya dengan lurus hingga setiap tulang kembali ke tempatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, ketika kamu duduk di pertengahan sholatmu, duduklah dengan tu'maninah. Duduklah dengan istirash, yaitu menduduki telapak kaki kirimu. Hadis riwayat Abu Daud dan Baihaqi. Dan beliau menggerak-gerakkan jari telunjuknya sambil berdoa dengannya. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai, Ibnu Kuzaimah, Ibnu Hibban. Ucapan salam adalah rangkaian terakhir dari sholat, sebagaimana makna sholat menurut istilah ulama, yaitu dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan ucapan salam ke sebelah kanan dan ke kiri. Rasulullah SAW bersabda, berpaling ke kanan sampai terlihat pipi dan berpaling ke kiri. Hadis riwayat Muslim. Dan berpaling sedikit ke kanan mengucapkan Assalamualaikum. Hadis riwayat Baihaqi, Ibnu Kuzaimah. Di antara kesalahan yang sering terjadi pada orang yang mengerjakan sholat adalah tidak tu'maninah di dalam sholat, sehingga menyebabkan sholatnya menjadi rusak. Huzaifah pernah melihat seorang lelaki yang sholat tanpa menyempurnakan ruku dan sujud. Maka dia menegur, engkau belum sholat, dan jika engkau mati dalam keadaan seperti ini, maka engkau mati tidak dalam fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah terhadap Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Bukhari.